Bid'ah itu hadirin dalam urusan agama. Di luar agama nggak ada bid'ah. Sekali lagi, bid'ah itu dalam urusan agama. Orang-orang bodoh membodohi orang-orang yang tidak berdaya bahwa mobil itu bid'ah. Jangan berkata begitu. Bid'ah itu bahasa Nabi, bukan bahasa kita. Nabi hanya mengatakan kalau ada tambahan dalam syariat itu bid'ah. Kita menuduh bahwa Nabi mengatakan listrik ini bid'ah. Kamu akhirat bermasalah. Karena Rasul tidak pernah mengatakan dunia itu urusan bid'ah. Bid'ah itu fiddin. Nah di kita diolok-olok gitu kan. Zaman Nabi masjid nggak pakai karpet, nggak pakai keramik, batu semua. Orang masuk masjid pakai sepatu kok zaman Nabi. Kita jangankan pakai sepatu, senang aja dibuka. Nah kita kadang-kadang dibingungkan. Masyarakat dibingungkan seolah-olah agama itu jadi sempit. Nah, dunia itu nggak mengenal bid'ah. Bid'ah itu dalam urusan syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kalau kita cermati, ada satu titik kelemahan mendasar dalam cara pandang Wahabi. Mereka sering berkata bid'ah itu hanya dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Sepintas kalimat ini terdengar masuk akal. Tapi jika ditelisik lebih dalam sebenarnya kontradiktif. Sebab dalam Islam, seluruh aspek kehidupan manusia adalah urusan agama. Mau itu urusan duniawinya, maupun urusan akhiratnya. Tidak ada satu ruang pun dalam hidup yang netral dari agama. Bahkan masuk WC sekalipun yang terlihat sepele, Islam mengaturnya dengan doa, ada adabnya, hingga tata cara. Maka apa yang bisa disebut di luar agama? Setelah Nabi wafat, siapa kemudian yang menentukan ini urusan agama, ini urusan di luar agama? Kalau mereka memaksa membuat dikotomi, ada wilayah agama, ada wilayah dunia yang bebas dari agama. Bukankah itu sama persis dengan logika sekularisme? Sekularisme itu membela realitas hidup manusia menjadi dua ranah. Ada ranah yang boleh dimasuki agama, dan ada ranah yang harus steril dari agama. Sekularisme itu memisahkan ada wilayah yang boleh diurusi agama, ada wilayah yang agama tidak perlu ikut campur. Padahal Islam turun justru untuk menolak pemisahan seperti itu. Islam mengurusi semuanya. Kotoran saja diurusi oleh Islam. Mana yang najis, mana yang sekedar menjijikkan. Kalau yang najis hukumnya gimana, mensucikannya gimana. Apalagi politik yang itu urusannya menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya kayak gini. Saya tanya, berpakaian itu urusan agama atau urusan duniawi? Kalau Anda mengatakan berpakaian itu urusan agama, artinya kita tidak boleh dong melakukan bid'ah. Sementara bid'ah dalam berpakaian itu telah sangat umum dilakukan. Orang berkreativitas, ada yang pakai sarung, pakai celana, pakai peci, pakai dasi. Kalau konsisten bahwa dalam urusan agama tidak boleh ada bid'ah, ya jangan biarkan orang-orang muslim di berbagai negara yang berbeda mengenakan pakaian macam-macam. Semuanya harus mengenakan pakaian yang sebagaimana Rasulullah kenakan. Jangan ada bid'ah di dalam berpakaian. Kalau mau konsisten bahwa itu adalah urusan agama. Tapi kalau dikatakan berpakaian itu urusan duniawi, saya tanya, mengapa kemudian agama mengurusinya? Harus nutup aurat. Saat salat pakaian harus suci. Bagi muslimah wajib berjilbab. Katanya harus di atas mata kaki bagi laki-laki dan seterusnya. Dalam pandangan ulama yang benar, Islam adalah syamil dan kamil, universal dan sempurna. Artinya, semua urusan kehidupan manusia itu disentuh oleh agama. Tapi bentuk sentuhannya berbeda-beda. Ada urusan yang diatur secara rinci. Misalnya sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji. Itu semua ada detailnya. Dan untuk yang ini, tidak boleh ada kreativitas di dalamnya. Salat yang kita kerjakan sekarang, itu harus kita usahakan sedemikian mungkin untuk sama dengan sholat yang dikerjakan Nabi 1400 tahun yang lalu. Untuk urusan seperti ini, bid'ah tidak boleh ada. Kemudian ada urusan yang diatur secara prinsip, bukan teknis. Misalnya politik, ekonomi, tarbiyah atau pendidikan, keluarga dan seterusnya. Al-Quran dan Sunnah itu memberikan prinsip dasar keadilan, kejujuran, tidak zalim, hak-hak manusia.
Tapi detail aplikasinya diserahkan kepada ijtihad ulama dan kebijakan umat sesuai dengan zaman dan tempat. Nah, melakukan bid'ah hasanah untuk urusan ini malah sangat dianjurkan. Misalnya perintah menyantuni anak yatim. Di zaman Nabi, penyantunan anak yatim dilakukan sederhana. Kalau sekarang, kan dilakukan lebih terorganisir. Ada lembaganya, ada panti-panti asuhan yang dibuat, ada payung hukumnya, ada bagian yang mengurusi donasinya, dan seterusnya. Begitu juga dengan pembelajaran agama. Dibuat jenjang-jenjang, dibuat pembagian mata pelajaran, dibuat materi-materi pembelajaran untuk memudahkan pemahaman. Memangnya dulu Nabi Muhammad membagi tauhid menjadi 3? Memangnya dulu Nabi mengajarkan usul fikih, mengenalkan ada yang namanya am, khas, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, ada hakikat, majaz, ada nasikh, mansukh, kemudian ada bara'ah, ada ihtiyat, ada istishab, ada takhir, dan macam-macam istilah lainnya. Tidak kan? Nabi tidak mengajarkan itu. Kalau mau konsisten pada konsep bid'ah yang diyakini Wahabi, itu semua bid'ah loh. Mau dibilang belajar agama bukan urusan agama. Nah, kemudian ada yang namanya urusan mubah. Di sini Islam mengakui adanya wilayah pilihan bebas manusia selama tidak melanggar halal haram. Misalnya mau makan nasi atau roti, mau pakai baju batik atau gamis, mau berkendara atau jalan kaki. Ini semua boleh, tapi status mubah itu sendiri adalah aturan agama. Jadi tetap dalam bingkai syariat. Bukan karena ikhtiar diserahkan kepada manusia, lalu tiba-tiba dikatakan ini menjadi urusan di luar agama. Bahwa ini bukan urusannya agama. Bukan, tetap urusan agama, cuma dibolehkan kepada manusia untuk berikhtiar. Jadi dengan cara pandang ini, kita bisa melihat agama mengurusi segalanya. Hanya kadar pengaturan dan detailnya berbeda. Ada yang diatur secara mutlak, ada yang diberi ruang bagi manusia untuk mengekspresikan nilai-nilai Islam sesuai dengan zaman dan budaya. Disinilah justru terlihat kemiskinan intelektual Wahabi. Mereka kerap gagal membedakan antara ritual yang baku dan ritual yang fleksibel. Semua yang tidak ada di teks langsung dianggap bid'ah. Padahal kalau logika itu dipakai konsisten, maka hampir semua aktivitas dalam peradaban Islam itu seperti membangun madrasah, membuat organisasi Islam, sholawat atau zikir berjamaah, doa kunut tertentu, bahkan cara adab menghormati ulama, itu semua bisa dikategorikan bid'ah. Misalnya birrul walidain. Tata caranya tidak diatur harus begini, harus begitu. Tapi disesuaikan dengan kultur dan kearifan lokal masing-masing. Misalnya di Arab, memuliakan orang tua tidak harus dengan cium tangan. Tapi di tradisi Nusantara kita, kalau tidak cium tangan itu bisa dibilang tidak beradab. Maka hukumnya disesuaikan dengan kearifan lokal ini. Bukan kemudian lantas bersikeras mengatakan tidak ada hadisnya dari Nabi menyuruh kita mencium tangan orang tua. Jadi tidak boleh dilakukan. Atau tidak ada contohnya dari Nabi untuk berdiri ketika menyambut tamu. Membukukan badan ketika lewat di depan orang yang lebih tua. Maka langsung dikatakan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Nabi tidak pernah mengajarkan demikian. Nabi tidak pernah mencontohkan. Pertanyaannya, apakah Islam memang mau dipersempit sampai sekedar formalitas ritual? Jika iya, maka peradaban Islam tidak akan pernah lahir. Tidak ada yang namanya ilmu kalam, tidak ada yang namanya filsafat Islam, tidak ada yang namanya sistem pendidikan, institusi wakaf, tidak ada seni arsitektur Islam. Semua itu lahir karena umat Islam memahami bahwa ada wilayah yang manusia dibolehkan untuk berikhtiar, yang butuh kreativitas manusia, tapi tetap dalam bingkai syariat. Jadi membatasi agama hanya pada hal-hal eksplisit di teks, lalu menganggap sisanya sebagai urusan dunia, bukan urusan agama, itu bukan hanya miskin logika, tapi sebenarnya bentuk lain dari sekularisme yang terselubung. Jadi ringkasnya, dalam pemahaman Islam, yang benar itu adalah tidak ada urusan hidup manusia yang benar-benar di luar agama. Semua ada status hukumnya, mau itu wajib atau haram, mustahab, makruh atau mubah. Bedanya
sebagian hal diatur detail, sebagian hal diberi prinsip umum, sebagian dibiarkan bebas selama tetap dalam bingkai syariat. Ya seperti itu. Mudah-mudahan kuliah ini bermanfaat.